COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Pandemi COVID-19 memunculkan banyak kekhawatiran untuk semua orang, tak terkecuali mahasiswa. Banyak orang yang awalnya khawatir terhadap aspek kesehatan, lalu saat ini jauh lebih banyak yang khawatir terhadap aspek lanjutan dari masalah kesehatan atau pandemi. Bagi mahasiswa, biasanya yang dikhawatirkan adalah masalah pendidikan, di mana terdapat transisi dari daring ke luring, serta dirasa mengalami akses yang lebih terbatas daripada sebelumnya. Analisa menyampaikan bahwa mahasiswa juga mengalami kekhawatiran terhadap pekerjaan, khususnya mahasiswa semester akhir. Pandemi membuat banyak lapangan kerja tertutup atau bahkan bangkrut, serta aturan pemerintah yang menerapkan work from home tentunya memberi dampak yang cukup signifikan. Tak bisa dipungkiri, hal ini dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi. Informasi melimpah bisa diakses oleh siapapun, serta kapanpun, sulit untuk menyaring antara fakta dan hoaks. Analisa menambah jika sebagian besar orang setelah mengakses informasi atau berita yang sifatnya overload akan memberi dampak yang cukup serius terhadap psikologis, perasaan khawatir, was-was, serta merasa terancam akan kesehatan dan keadaannya. Bahkan untuk saat ini kita perlu mencari seperti contohnya di media sosial, WhatsApp, atau Instagram, hampir setiap saat akan banyak informasi mengenai kematian akibat COVID-19, kekurangan tabung oksigen, ataupun kebutuhan donor plasma konvalesen. Setiap hari seseorang akan berpikir sebanyak 50-70 kali yang dipengaruhi oleh informasi yang mereka peroleh. Kecemasan tersebut seharusnya tidak sampai mengganggu aktivitas normal seseorang. Jika mengganggu dengan kecemasan atau ketakutan berlebihan, maka orang tersebut didiagnosis memiliki gejala gangguan kecemasan. Tak sedikit selama pandemi, orang juga mengalami gejala post-traumatic disorder, yang merupakan efek kecemasan yang masih dirasakan setelah jangka waktu lama suatu trauma. Analisa menceritakan banyak sekali tenaga kesehatan yang mengalami gejala trauma sekunder, di mana seseorang karena sudah akrab dengan kesedihan orang lain menjadi seolah mereka itu tidak merupakan kesedihan yang dimilikinya. Salah satu cara untuk mengatasi stres tersebut adalah dengan menumbuhkan jiwa kita, menganggap pandemi sebagai suatu proses yang akan membuat kita berkembang dari jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pentingnya memiliki pemikiran yang sehat. Banyak menghabiskan waktu di rumah memang tidak mudah bagi sebagian besar orang, terlebih apabila dilakukan dalam kurun waktu yang sama. Stres, gelisah, kecemasan, dan depresi merupakan kondisi mental yang marak terjadi saat pandemi. Makanya, memiliki kondisi mental dan pemikiran yang sehat adalah amunisi bagi tubuh agar terhindar dari penyakit. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental agar tetap dalam kondisi baik. Yang pertama, kurangi asupan berita. Membaca informasi atau berita memang diperlukan, namun jangan sampai hal itu membuat kamu cemas. Terlalu banyak mengonsumsi berita dengan topik tertentu dapat membuat kesehatan mental juga terganggu. Makanya, kamu hanya perlu membaca 1-2 berita setiap harinya dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, habiskan waktu bersama keluarga. Sejak pagi hingga sore, hari aktivitas selalu padat. Kamu bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ketika waktu makan tiba, dan di akhir pekan dengan berbincang, melakukan permainan, atau menghubungi saudara dengan aplikasi video call. Yang ketiga, bercerita. Kalau kamu merasa tidak nyaman pada hal tertentu dan sudah di tahap mengganggu aktivitas, kamu bisa berbagi cerita kepada orang-orang yang dipercaya, baik itu keluarga, teman dekat, bahkan psikolog.
Yang keempat, batasi konsumsi alkohol. Apabila sedang stres, ada sebagian besar orang yang mengonsumsi alkohol dan merokok untuk meredakannya. Namun, saat kondisi seperti itu, jangan konsumsi alkohol dan rokok berlebihan, ya. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, cobalah untuk menggunakan HELP app apabila ingin mendapat pertolongan dari pihak profesional. Yang kelima, konsumsi buah dan sayur. Memang bukan rahasia lagi kalau makan buah dan sayur yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan gizi lainnya dapat menyehatkan fisik. Yang keenam adalah luangkan waktu untuk berolahraga. Sibuknya aktivitas dan pekerjaan membuat kita suka lupa untuk olahraga. Padahal, olahraga dapat membantu kamu agar lebih fresh. Sempatkan waktu setidaknya 5-30 menit sehari untuk jalan pagi di sekitar rumah, melakukan yoga atau stretching ringan di rumah. Yang ketujuh, lakukan hobi. Banyak sekali hal berikut yang mungkin menjadi hobi kamu, mulai dari bercocok tanam, bermain musik, melukis, memasak, bermain game, hingga beres-beres. Dan yang terakhir adalah self-talk, adalah ketika kamu berusaha untuk berbicara kepada diri sendiri mengenai apapun yang kamu rasakan. Kondisi ini tanpa disadari mengakibatkan kepanikan dan stres. Lantas, bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi dan mengelola stres, terutama karena COVID-19? Nah, pakar promosi kesehatan menyebutkan rasa cemas, khawatir, serta stres sering dialami banyak orang saat menghadapi situasi krisis, termasuk menghadapi COVID-19 yang penyebarannya kian merebak. Stres diketahui bisa menurunkan imunitas tubuh, sementara yang dibutuhkan untuk menangkal COVID-19 adalah kekebalan tubuh yang baik. Terdapat 3 langkah utama yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyebab stres karena wabah COVID-19. Yang pertama, masyarakat disarankan untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang COVID-19. Kedua, mencari tahu tentang kondisi kesehatan diri melalui screening mandiri. Yang ketiga, menentukan sikap dan langkah sesuai dengan kondisi kesehatan saat ini. Dengan menerapkan cara menjaga kesehatan mental yang baik dan stres saat pandemi COVID-19, kamu akan lebih siap untuk menjalani hari dan bisa melakukan hal produktif lainnya. Karena salah satu kunci dari tubuh yang sehat adalah hati yang gembira.